Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan melayakkan kita memasuki hari ini bersama dengan Tuhan. Dengan sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang pastinya sangat memberkati kita. Karena apa? Karena dari Alkitab, dari firman Tuhan Yesus Kristus sendiri. Baik, sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami sungguh bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Bapa yang dahsyat, yang selalu ada buat kami, yang selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, dan selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih sampai saat ini, Tuhan Yesus, penyertaan-Mu begitu dahsyat, agung, dan sempurna bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu lagi bersama-sama untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus membuat kami mengerti, membuat kami tahu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Engkau bagi kami, Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini terambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Kitab Yeremia, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu indah, begitu luar biasa bagian firman Tuhan ini. Dikatakan bahwasannya Tuhan sangat mengetahui rancangan-rancangan apa yang terbaik, yang terindah, yang cocok untuk kita. Dan dikatakan bahwasannya rancangan Tuhan bagi diri kita, bagi hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita apa, saudara? Memberikan kepada kita adalah hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang bagian firman Tuhan ini, saya rindu kita mau merenungkannya di bawah satu tema, yaitu yang berbicara tentang percayakanlah kepadanya. Di bawah satu tema, yaitu percayakanlah kepadanya. Saudaraku, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam semua apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami, saudara, satu keyakinan kita, Tuhan ada di sana untuk memberkati kita. Nah, saat ini bagian firman Tuhan ini berbicara tentang percayakanlah kepada Tuhan. Apa yang harus kita percayakan kepada Tuhan, saudara? Di dalam kehidupan kita tidak ada yang tertutup, saudara. Semua nyata di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa bersembunyi di antara manusia. Mungkin kita bisa bersembunyi dari orang-orang terdekat kita. Tetapi di hadapan Tuhan semua nyata. Di hadapan Tuhan
semua terlihat saudara, dan Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang paling kecil yang kita mungkin tidak pernah mengingat atau menganggapnya, tetapi Tuhan juga tahu, maka semua sudah nyata di hadapan Tuhan seluruh hidup kita. Semua sudah terbuka saudara. Maka mari kita percayakan kepada Tuhan. Percayakanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dikatakan di sini saudara, sebab aku ini Tuhanmu mengetahui seluruh keberadaan hidupmu. Seluruh keberadaan hidup kita di dalam rancangan Tuhan, saudara. Di dalam rancangan Tuhan yang sangat sempurna. Memang kita bisa berencana, saudara. Kita bisa membuat rancangan A, rancangan B, dan lain sebagainya. Kita bisa membuat rencana ini, rencana itu. Tetapi ingat, saudara, di atas rencana kita, di atas rancangan hidup kita, rancangan Tuhan Yesus Kristus yang begitu mulia, Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan rancangannya saudara, semua adalah rancangan apa? Damai sejahtera. Dan tidak ada rancangan kecelakaan. Semua mendatangkan kebaikan, semua mendatangkan keindahan, tepat pada waktu Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan sudah mengetahui rancangan di dalam hidup kita, apakah kita masih tidak mau mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya? Saudaraku, percayakanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita, percayakanlah kepada Tuhan. Percayakanlah keluarga kita kepada Tuhan. Percayakanlah anak-anak kita kepada Tuhan. Percayakanlah kesehatan kita kepada Tuhan. Percayakan kemampuan kita kepada Tuhan. Percayakan apa yang saat ini menjadi kekhawatiran, menjadi ketakutan kita, saudara. Percayakanlah semua kepada Tuhan. Saat-saat ini, wabah COVID-19, saudara, masih sangat menakutkan kita. Tetapi ingatlah, percayakan semuanya kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa-doa kita. Semua nyata di hadapan Tuhan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, sampai ayatnya yang keenam. Kitab Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima, sampai ayatnya yang keenam. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudaraku, memang banyak yang kita saat ini mungkin bisa miliki, kita bisa lewati, saudara. Tetapi di balik itu firman Tuhan berkata, percayakanlah semuanya itu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang dikatakan dengan segenap hati, saudara, berarti seluruh dari aspek kehidupan kita ini, kita percayakan kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada di dalam hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Termasuk kepintaran, akal budi kita, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan semata, saudara. Tidak layak bagi kita untuk memegahkan diri, karena itu semua pemberian Tuhan. Dan dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, melainkan apa, saudara? Minta pengertian daripada Roh Kudus, minta hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Saudaraku, akuilah Tuhan dalam segala laku, dalam segala kehidupan tingkah laku kita.
perjalanan hidup kita, saudara, harus kita mengakui Tuhan. Semua itu hanya karena Tuhan, dan harus kita selalu berserah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Mengakui Tuhan dalam segala kehidupan kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tidak ada kata melenceng di dalamnya, saudara. Tidak ada kata ketakutan dan kekhawatiran. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita, memegang tangan kanan kita, menuntun kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Saya, kita semua, saudara. Diberkatilah, ini janji Tuhan. Jikalau apa? Jikalau engkau mengandalkan Tuhan, diberkati dalam seluruh kehidupan kita. Luar biasa, saudara. Dan dikatakan yang menaruh harapannya pada Tuhan pasti diberkati. Saat-saat ini, saudara, terkadang rasanya kita goyah, menaruh harapan kemana dan kepada siapa. Tetapi melalui bagian firman Tuhan ini, saudara, dikatakan engkau diberkati anakku jikalau engkau menaruh harapanmu kepada Bapa di surga. Memang saudara tidak segampang membalik tangan harapan saya ini Tuhan dan langsung terpenuhi dan terjawab. Bukan, saudara. Tetapi dikatakan di sini, saudara, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang setia menaruh harapannya, yang setia selalu berseru kepadanya, mengandalkannya, menikmati melewati proses yang diberikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Ini merupakan janji, penghiburan, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah wabah yang terjadi saat ini. Dan wabah itu yang mengakibatkan, saudara, adanya kepincangan dalam perekonomian, adanya mungkin yang bekerja menjadi tidak bekerja kembali karena pengurangan para pekerja dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan di sini, saudara, nilai sebuah harapan itu adalah jikalau kita mampu melewati proses yang ada yang Tuhan berikan. Yang namanya kita berharap kepada Tuhan, saudara, maka kita taruh harapan kita dengan iman. Kita yakini Tuhan menjawab setiap doa dan kerinduan kita lewat harapan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita percayakan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, dikatakan, yaitu Tuhanku yang kupercaya. Saudara, tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang kupercaya, Tuhan sebagai pelindungku, Tuhan sebagai jaminanku. Belajar kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Belajar kita mempercayakan semuanya, saudara, kepada Tuhan. Saat ini, walaupun perekonomian keuangan kita rasanya mandek dan macet, percayakan kepada Tuhan. Dalam mendidik anak-anak, saudara, percayakan semua kepada Tuhan. Percayakanlah kepadanya. Tuhan yang luar biasa pasti memberkati kehidupan kita, menjawab doa kita, saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28,
Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Saudara, saya yakin kita tahu semua ini dan begitu indah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, siapa di antara kita saat ini memiliki beban berat saat ini, mengalami lemah, letih, lesu, Tuhan, rasanya aku tidak mampu. Saya juga, saudara. Tetapi dikatakan marilah kepadaku, kepada sumbernya, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan, sumber kemurahan, sumber berkat di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau berbeban berat, ketika engkau lemah, letih, lesu, ada pujian yang berkata, saudara, ketika engkau berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ya, luar biasa. Ketika aku berbeban berat, saudara, ketika aku berbeban berat, Tuhan, aku tidak tahu mau pergi kemana. Aku hanya diam duduk di bawah kaki salib-Mu, menantikan berkat anugerah-Mu kepadaku. Maka Tuhan akan mengangkat kelelahan kita. Tuhan mengangkat rasa letih, rasa lesu yang ada di dalam hidup kita. Tuhan gantikan kekhawatiran dengan sukacita. Tuhan gantikan ketakutan dengan penghiburan yang nyata. Saudaraku, dikatakan Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu ketika engkau mempercayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Percayakanlah saudara hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan ada di sana memberkati kita. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu, bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami kembali, bahwasannya rancangan-rancangan Tuhan yang mulia, yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami, itu menjadi bagian kami, Bapa. Itu menjadi kesukaan kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kekuatan cinta kasih-Mu bagi kami, buat anugerah-Mu bagi kami. Kuatkan kami, Bapa, di saat-saat seperti ini. Jujur kami ada mengalami kekhawatiran, tetapi ketika kami mengangkat hati kami memohon bersatu di dalam doa kami, maka Bapa di surga, Engkau pasti memberkati, melalukan, mengangkat kekhawatiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Ini doa, ini ungkapan syukur kami, harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang Kudus. Kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.